Pernah nggak lo ngerasain perasaan aneh waktu buka rekening? Kayak, loh kok tinggal segini ya? Gajian baru 12 hari yang lalu. Nggak ada pembelian besar, nggak ada cicilan baru. Tapi uang itu menguap, hilang, kabur entah kemana. Masalahnya bukan uang lo yang hilang, tapi lo yang gak sadar kehilangan sedikit demi sedikit dan terus menerus. Lo pikir, ah cuma recehan, kecil kok. Tapi tahu nggak, lubang paling mematikan di kapal itu bukan lubang yang besar, tapi yang kecil dan tidak terlihat. Dan hari ini gue akan bongkar 5 pengeluaran kecil yang diam-diam bisa bikin lo miskin seumur hidup. Serius. Yang nonton sampai akhir bisa mulai mengatur ulang hidup. Yang skip, silakan terus kejar sisa gaji lo yang udah lenyap. Ngopi itu enak, ngemil itu hiburan. Gue paham. Tapi, tahu nggak? Di kota besar, kopi bukan lagi minuman, tapi simbol gaya hidup. Dan simbol punya harga. Lo beli kopi susu kekinian 25.000, ditambah croissant 18.000, ditambah pajak 10% dan servis 5%. Totalnya kurang lebih 50.000 melayang. Cuma buat nongkrong 45 menit dan dapat 2 story Instagram. Itu baru sekali. Gue yakin lo ngelakuin ini 3-4 kali dalam seminggu. Mari kita hitung. 50.000 dikali 4 sama dengan 200.000 per minggunya. Sebulan bisa 800.000. Kalau setahun 9,6 juta. Cuma buat kopi dan cemilan. Padahal 800.000 itu sudah cukup buat beli bahan masakan 1 minggu full. Dan 9 juta itu bisa jadi DP motor atau 3 bulan cicilan rumah subsidi. Ironinya, setelah keluar dari kafe itu, dompet lo tinggal struk. Dan lo balik ke rumah tetap stres soal duit. Ngopi itu nggak salah, tapi kalau ngopi bikin lo tekor, mungkin yang lo butuhin bukan kafein, tapi kesadaran. Gue ngerti, lo capek, macet, terik matahari, dan hujan yang bisa datang tiba-tiba. Solusinya, ojol. Cepat, nyaman, dan murah. Tapi kenyamanan itu ada harganya. Dan harga itu seringkali dibayar pakai gaji lo yang udah rapuh. Contoh sederhananya, lo naik ojol tiap ke kantor. Setiap hari PP 30.000. 20 hari kerja sama dengan 600.000. Setahun sama dengan 7,2 juta. Dan ingat ya, itu cuma buat kerja. Belum termasuk weekend, pesen ojol ke mall, nongkrong, kondangan, dan lain-lain. Coba hitung semua. Bisa-bisa lo keluar 10 juta setahun cuma buat jarak yang sebenarnya bisa ditempuh naik sepeda atau angkot. Malah banyak yang rumahnya 1 kilometer dari stasiun, tapi ogah jalan. Padahal 1 kilometer itu cuma 10 menit kalau jalan kaki. Tapi karena gengsi atau males, akhirnya milih bayar lebih. Lo ngerasa lo beli waktu, padahal seringnya lo beli kemalasan yang mahal. Langganan aplikasi adalah racun modern, karena
Dia kelihatan kecil, tapi gigitnya secara brutal. Awalnya, lo install 1 hingga 2 aplikasi seperti Netflix, Spotify, Disney Plus, ataupun YouTube Premium. Terus, lo ngerasa, murah kok, cuma Rp5.000. Tapi, coba lo buka mutasi rekening. Lo akan sadar, ternyata lo punya banyak langganan aplikasi. Seperti Netflix, Rp65.000, Spotify, Rp54.000, YouTube Premium, Rp59.000, Canva, Rp95.000, iCloud, Rp15.000, dan Adobe, Rp175.000. Total Rp463.000 per bulan. Dalam setahun bisa 5,5 juta tanpa kamu sadari. Dan tahu nggak bagian apa yang paling nyakitin? Yaitu sebagian dari itu nggak pernah lo pakai. Cuma karena lo lupa cancel atau karena lo merasa butuh. Inilah definisi dari pengeluaran pasif yang nggak aktif bikin miskin. Solusinya, audit langganan lo sekarang, cancel yang nggak penting, dan sadari bahwa langganan digital bisa bikin finansial lo digital juga, alias menguap. Hari Jumat, lo capek kerja, lo cuma pengen reward. Lalu buka aplikasi, cari restoran yang lagi viral. Nggak salah, tapi mari kita lihat hitungannya. Restoran kekinian, misalnya nasi ayam ditambah minum, harganya Rp70.000. Kalau lo makan di luar 3 kali seminggu, sama dengan Rp210.000. Sebulan Rp840.000. Sedangkan setahun sama dengan 10 juta. Gue nggak bercanda. Lo ngebakar 10 juta dalam setahun demi makanan yang kadang lo foto doang dan gak habis. Padahal masak di rumah bisa hemat 50% lebih. Tapi kenapa orang tetap pilih makanan di luar? Karena bukan rasa yang mereka cari, tapi validasi sosial seperti story, reels, review, dan rating. Makan bukan soal lapar lagi, tapi soal kelihatan hidup enak walau dompet lagi sakratul maut. Ini bagian tergelap dari semuanya, yaitu pay later. Dibungkus dengan kata-kata yang indah, seperti beli sekarang, bayar nanti, cicilan tanpa bunga, atau diskon ekstra. Tapi tahu nggak, lo bukan ditolong, lo itu sedang dijebak. Kenapa? Karena pay later membuat lo membeli barang yang nggak lo butuhin. Lo ngerasa masih bisa bayar, padahal hutang sudah menumpuk. Lo cicil 5 barang berbeda, masing-masing 100.000. Akhirnya, total hutang menjadi 500.000 per bulan, tanpa kamu sadari. Dan lo tahu nggak yang lebih nyesek? Kalau telat, bunganya bisa menyentuh 3 hingga 5% per bulan, lebih dari kartu kredit. Banyak orang yang keluar dari kemiskinan, lalu masuk ke lubang yang baru, yaitu pay later. Dan dari situ, hutang berbunga, bikin tidur nggak nyenyak, dompet makin cekak, hidup makin sesak. Orang sering takut sama pengeluaran yang besar, tapi justru yang paling berbahaya adalah pengeluaran kecil yang rutin. Bukan karena besar, tapi
karena konsisten dan tersamar. Bangkrut itu bukan selalu karena bodoh. Kadang karena terlalu sering bilang, "Ah, cuma 15.000 kok." Hari ini lo bisa mulai dari satu persatu, yaitu audit langganan, bikin anggaran ngopi, masak di rumah seminggu, jalan kaki ke kantor, maupun hapus pay letter dari HP. Kecil, iya, tapi efeknya bisa jadi titik balik hidupmu. Share ke teman-teman lo yang suka bilang, cuma segini kok. Karena bisa jadi mereka nggak miskin karena nasib, tapi karena kebiasaan kecil yang bikin bobrok secara pelan-pelan. Like kalau lo setuju, komen pengeluaran mana yang paling nyiksa lo selama ini. Dan jangan lupa subscribe, karena di sini kita nggak cuma bahas soal duit, tapi gimana cara bebas dari jerat gaya hidup yang membunuh secara pelan-pelan.